Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Sebagaimana biasanya Bapak Ibu, saya tidak ketinggalan selalu menyapa bagi para teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, utamanya bagi para pengikut setia channel ini yaitu Zona Sejarah Channel yang selalu menerangkan, menginformasikan seputar haji dan umroh dan beberapa nasihat-nasihat yang lain. Mudah-mudahan bila mana ada di antara para teman-teman yang saat ini masih dalam kesulitan dari ekonomi, dari segala hal, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi jalan keluar. Dan yang terakhir, bila mana ada di antara para teman-teman yang belum pernah menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan oleh Allah diberi keluasan rezeki sehingga oleh Allah bisa ditakdirkan berkunjung ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat mustajabah yang lain, dalam rangka yaitu melakukan ibadah umrah lebih-lebih ibadah haji. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ada pengikut setia channel kami ini Bapak Ibu yang bertanya, ya kan, dimana pertanyaannya ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan berat dengan amalan-amalan ketika berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu khususnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Yang pertanyaannya ini kurang lebih demikian Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya kan sebentar lagi ini kan ingin berangkat umroh Pak Ustadz ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Otomatis Mekah dan Madinah ini tempat yang mustajabah, tempat yang paling baik untuk berdoa Pak Ustadz. Jadi mumpung saya ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, mohon penjelasannya dan arahannya Pak Ustadz. Saya ada keluhan ekonomi, ya kan, ekonomi saya belum lancar Pak Ustadz, bisnis saya belum lancar dan lain sebagainya, ya kan. Sehingga dia bertanya, mohon Pak Ustadz, amalan apa yang paling baik kalau ketika ada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui video singkat ini Bapak Ibu, insya Allah saya akan sedikit bagi cerita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan, ya kan, dan ini juga bisa diamalkan, diterapkan selama berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah, khususnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bahwa pada satu ketika Bapak Ibu, saya pernah suan ke salah satu kiai, ya kan, masyaikh di Pulau Garam Madura Bapak Ibu, yang mana beliau Kiai Haji Hakam, yang mana Kiai Haji Hakam ini Bapak Ibu diijazah dari salah seorang Habib yang dikenal dengan Habib Nizar Tanggul Jember. Sementara Habib Nizar ini diijazah oleh salah seorang Habib, Allah yarhamu, beliau sudah meninggal saat ini, ya kan, yaitu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Ini mungkin sudah sangat masyhur ulama di Pulau Jawa Bapak Ibu. Dan beliau juga dikenal dengan ad-du'a yusbikul bar. Jadi doa beliau itu Bapak Ibu sekalian ini ibarat apa ya, lebih kencang daripada petir yang menyambar Bapak Ibu. Masya Allah tabarakallah. Bahkan raja-raja Saudi di zamannya Bapak Ibu sekalian ini mengagumi, ya kan, di tanah Arab Saudi ini Bapak Ibu. Untuk itu mungkin ini bisa diambil kesimpulan nanti dari kisah yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Menurut kisahnya Bapak Ibu, bahwa konon di Jember ini Bapak Ibu ada salah seorang pedagang pisang, ya kan, yang mana pedagang pisang ini Bapak Ibu dari pagi sampai menjelang siang ini tidak satupun ada orang yang bertanya Bapak Ibu. Jadi intinya jualannya ini, dagangannya ini tidak ada yang mau beli Bapak Ibu. Kebetulan ada seekor kambing lewat, yang mana si pedagang pisang ini Bapak Ibu punya anggapan, ini daripada harus dibawa pulang pisang ini, saya mendingan saya kasih kepada kambing ini yang sedang lewat. Kemudian dia kasih Bapak Ibu. Nah, keesokan harinya si petani ini bawa lagi yang lebih banyak lagi, ya, tandan pisang ini Bapak Ibu. Tidak satu orang pun, jadi kasusnya ini seperti yang awal, tidak satu orang pun yang mau membelinya Bapak Ibu. Akhirnya datang beberapa ekor kambing lagi, ya kan, beberapa ekor kambing lagi. Kemudian si petani ini
beranggapan daripada harus dibawa pulang ke rumahnya, mendingan saya berikan kepada kambing yang sedang lewat ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dengan izin Allah, keesokan harinya si petani ini bawa lagi dagangan yang lebih banyak. Tanpa menunggu lama Bapak Ibu, pada saat itu dagangan si petani ini langsung laku Bapak Ibu. Kemudian si petani ini beranggapan, ya Allah, jangan-jangan karena saya memberikan pisang itu tadi ya kan, pisang yang kemarin itu yang saya kasih ke kambing, sehingga dagangan saya bisa laris, bisa lancar seperti itu Bapak Ibu. Lalu si petani ini pun Bapak Ibu bertanya kepada orang-orang yang ada di dekatnya ya kan, Tuan, apakah Tuan tahu kambing siapakah yang sering lewat di pasar ini? Lalu ada salah seorang yang tahu Bapak Ibu dan menjawabnya, itu adalah kambing-kambingnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Masya Allah, tabarakallah. Dan tanpa nunggu lama-lama Bapak Ibu, si petani ini langsung suan kepada Habib Saleh. Sesampainya di sana, menceritakan Bapak Ibu sekalian apa yang telah terjadi di pasar. Jadi pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, si petani ini mendapat amalan dari Habib Saleh, yaitu dianjurkan untuk membaca La haula wa la quwwata illa billah 100 kali setelah salat asar. Jadi kalau Anda pengen sukses, baik itu bisnis, usahanya, ekonominya pengen lancar, istiqomahkan membaca La haula wa la quwwata illa billah. Enggak harus dikasih Al-Aliyil Azim. Jadi cukup La haula wa la quwwata illa billah. Ini dibaca 100 kali Bapak Ibu setelah sholat asar. Dengan izin Allah Bapak Ibu sekalian, dari cerita singkat ini, beliau sekarang yang petani ini menjadi pedagang yang sangat sukses Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Yang omsetnya mungkin sudah bukan puluhan juta tapi sudah ratusan juta Bapak Ibu. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, mumpung Bapak Ibu sekalian nanti sampai di dua tanah suci Mekah dan Madinah, karena tanah suci Mekah dan Madinah ini merupakan tanah yang paling mustajab, maka Bapak Ibu selalu amalkan dan memperbanyak membaca La haula wa la quwwata illa billah setelah salat asar Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya jemaah umrah ya kan, atau jemaah haji yang kalau habis salat asar ingin buru-buru pulang, Bapak Ibu tidak usah buru-buru. Jadi baca La haula wa la quwwata illa billah. Syukur-syukur tidak hanya diamalkan di kota Mekah dan Madinah, tidak hanya diamalkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ketika pulang Bapak Ibu sekalian mungkin bisa diamalkan setiap saat, setiap hari, dan paling tidak Bapak Ibu bisa mengamalkannya setelah sholat asar 100 kali. Namun caranya Bapak Ibu, panjenengan harus bertawasul dulu. Satu contoh misalkan tawasul kepada Rasulullah ya kan, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kedua, ke Allahyarham, ke Habib Saleh ya. Khususon ila ruhi almarhum Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim. Al-Fatihah. Dan yang ketiga, jangan lupa tawasul kepada Habib Nizar. Ya, khususon ila hadarah Habib Nizar Tanggul Jember usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim. Al-Fatihah. Cukup Bapak Ibu. Ya, kemudian amalkan amalan itu. Ini sebetulnya amalan mudah, gampang, cuman orang banyak yang nggak paham dengan khasiatnya Bapak Ibu. Ini mungkin nanti bisa diamalkan terutama bagi para teman-teman penanya ya kan, yang sudah bertanya di beberapa kolom komentar dan di Instagram. Mohon ini nanti bisa diamalkan ketika ada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Insya Allah semua ekonomi Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan diberi kemudahan dan kelancaran. Setelah itu Bapak Ibu ya syukur-syukur bisa berdoa di Raudhah, ya bisa di Multazam seperti itu. Kemudian bisa di Hijri Ismail. Ya amalkan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.